dan beserta Mbah Parman ingkang kula hormati, dan juga kepada Ustadz Ruki dan seluruh teman-teman sahabat Aryad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri acara kita semuanya ini, rutinan kita semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah mugi-mugi selalu teraturkan dumateng karibaan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita semuanya dapat diakui menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Kepada semua sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita semuanya sudah mau menginjak 1 tahun lagi. Kita sudah masuk dalam bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Insya Allah bulan Rajab dekat ini lagi, minggu depan lagi, kurang 10 atau 1 minggu lagi sudah masuk dalam bulan Sya'ban. Senenge arek-arek nek wis ngono seban wis babah bene benek poso lak akhlak parikir yo tu klambi anyar meneh. Klambi sing wingi garung sempet digawe wis tuku maneh. Betapa cepatnya dunia ini. Tidak terasa umur kita selalu bertambah dan selalu bertambah, tidak akan berkurang. Pasti harus dilanjutkan, berarti semakin menginjak usia semakin tambah masalah, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak lari dari kenyataan, akan tapi kita menghadapi kenyataan karena hidup kita di alam yang nyata di dunia untuk saat ini. Maka barusan saya sampaikan hidup itu tidak banyak. Urip iku mung 3 dino. Ada masa 3 hari. Kita tahu uripe uang niku rek gak usah neko-neko, mung 3 dino atau 3 masa. Yang sering kita pahami bahwa ada masa maldi, ada masa hal dan mustakbal. Bahwa masa hidup kita itu hanya tinggal cerita barusan yang tadi kita hadapi ini, tidak akan bisa mengulangi lagi. Masa-masa yang sudah lampau, namanya zaman madhi. Ini zaman yang sudah kita lewati. Dan semuanya ini tinggal cerita dan menjadi kenangan, suatu saat tinggal penghisapan. Ini zaman yang sudah kita lewati. Kemudian kita akan menginjak yang namanya hal yang kita lakukan saat ini. Jadi kehidupan intisari itu ada pada halnya ini. Ada pada zaman yang kita lakukan saat ini. Belum tentu kita mustakbalnya yang akan kita lakukan, entah kita masih dipanjangkan umur kita, masih diberi kesempatan oleh Allah ataukah tidak, maka siapkanlah di zaman hal yang kita lakukan ini. Berarti otomatis dalam setiap detik, setiap waktu, setiap hari dan setiap minggu, bulan dan tahun kita, semuanya ini tidak bisa kita ulangi. Sehingga jangan sampai kita panjang angan-angan sampai umur 100 tahun ataupun selanjutnya lagi, 1 abad lagi. Otomatis yang penting kita itu bisa menjalankan kehidupan kita di saat ini. Berarti kehidupan kita di saat ini bisa membawa kemanfaatan ataukah tidak. Bisa mencatat amal baik ataukah tidak. Ini tidak akan bisa kita ulangi. Kalau kita selalu ingat bahwa yang kita lakukan ini tidak akan bisa kita ulangi, berarti kita catatlah sejarah kita bersama
bahwa di hari ini, di detik ini semuanya itu akan menjadi sejarah untuk diri kita beserta anak turun kita semuanya. Ayo sing gurung belajar belajar. Ayo sing gurung ngaji ngaji yo. Ayo sing gurung ngamalno ngamalno. Ayo sing durung istiqomah istiqomah ono. Insyaallah muncul karomah. Muncul keistimewaan yaitu unsur mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tidak punya modal cinta kepada Allah, modal cinta kepada Rasulullah, modal apa lagi yang kita lakukan? Sehingga banyaklah hati, pikiran kita semuanya untuk ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zaman mustakbal kita, insya Allah kalau kita dikaruniai oleh Allah untuk tambah usia lagi, tambah panjang lagi, tambah berkah lagi, maka kehidupan mustakbal kita ditakdir karo Allah, takdir yang sangat istimewa, yang bisa membawa kemanfaatan dan juga keberkahan. Berarti hidup kita hanya 3 masa. Masa madhi, masa hal, dan masa mustakbal. Arep kati lapo maneh. Istirahat kita nantinya akan dipatok ngalor ngidul. Wis menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu pintu utama menuju akhirat. Setelah itu kita melampaui lagi kehidupan yang namanya Yaumul Ba'ats. Hari yang dibangkitkan oleh Allah bersama-sama yang tiada malam. Siang tok, panas tok, tergantung amal kita. Maka saya mengingatkan kembali, ayo kesempatan yang mulia rutinan kita ini, ayo kita kompakkan. Ayo dijogo, tetap istiqomah. Mbuh seneng, mbuh gak seneng, sementing teko. Karena ketika kita duduk di majelis taklim yoiki, taman jenenge Riyadul Jannah yoiki. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang onok kalane ngantuk, onok kalane kesel. Iki nikmati surga. Tapi ayo, gak getun rek. Sebab lungguh sing koyok ngeten iki, disitulah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nek koyok ngeten iki, saya ingatkan kembali bahwa ojo lepas untuk berdoa kepada Allah. Mungkin doa maulud yang kita lakukan tadi itu juga doa wasilah dari muassis ataupun pengarang kitab dari sholawat Simtuturor, yakni Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Terus kemudian ngene kirek meneng-meneng, mari sholawatan, mari bareng-bareng ngaji, ayo dikerentek nang atine meneng, ndonga nanggone Gusti Allah. Andai kata kita itu tidak ingat, ayo hadiri majelis-majelis taklim, majelis sholawat sing mulia seperti ini. Sehingga nopo minimal kene eling, senajano toh ambek nyekel HP, isik eling Kanjeng, isik eling Gusti, lumayan daripada ketika kita main di kamar sendiri, di rumah sendiri. Akeh gak ilingi, akeh blesete. Tapi nek koyo ngene iki minimal ono sing maca selawat, ono sing dulinan HP, ono sing mangan, ono sing ngombe. Niki mulya. Mulyane napa? Minimal telinga kita itu sudah dizakati untuk mendengarkan kebaikan. Minimal mata kita bisa melihat orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Minimal umi lambe niki muni senajano salah muni ae. Senajano atine iku minimal eling nanggone Gusti Kanjeng Nabi, eling tenggene Gusti Allah. Iki jangan lewatkan sejenak 2 jam lungguhan nanggone majelis taklim sahabat Aryat. Oh, berarti istimewa. Insya Allah perkumpulan kita ini termasuk lidaf'il bala, menolak balaknya masyarakat kita semuanya, menolak tolak balak untuk negara kita. Karena detik-detik ini banyak orang-orang arif billah. Aku duwe bocoran. Datang ke rumah, cerita-cerita bahwa kejadian-kejadian ini dulu sebelum 1 abad NU yang tanggal 7 kemarin, saya didatangi Habibuna Hufron, seorang
Habaib yang mulia, yang sangat tawaduk sekali. Beliau datang kepada saya, beliau pacaane ndak koyok jubah-jubahan habaib. Ustadz Imam tahu kemarin ya. Jadi tiba-tiba beliau itu datang kepada saya. Wis gak popo, cek rungkuk Habib nek roh ya ora popo ya. Nah, beliau niku datang memang bilang sama saya. Dan saya nggak pernah ketemu sama sekali. Beliau riyadhah membaca sholawat nariyah 1333. Bendino, sedinone, keliling. Sampai mau ceping sulase moho. Mau ceping siji rada abot nek gak dipaksa. Sholawat nariyah, keliling riyadhah petang puluh siji dino. Biidnillah, biqadarillah. Mandeke ten nggen kula. Lah niki. Mandeke ten nggen kula. Niki aku cerita, ora sombong lho, cerita iki. Datang dengan beberapa pengikutnya atau itu ya. Iku ketemu, iku gak kenal kabeh niku. Niku ketemu nang embong katut lumpuk. Ndak ada kenal itu. Dan kula nggih mboten semerep. Moro-moro salam, beliau pakai blangkon ya, kemarin ya. Kata beliau, Gus ngapunten, saya ini ndak pernah pakai blangkon kecuali 2 kali. Yang kedua ini tenjenengan. Saya nggak tahu. Kedua kali ini tenjenengan, cangkruan, datang. Embuh kali Allah kengen lakon. Cerita banyak. Insya Allah beliau adalah wali mastur. Termasuk sing nopo ndekengi bencana-bencana khususin nang tanah Indonesia. Kemarin saya diperintah untuk kalangan timur untuk baca sholawat ad-dholimin itu ya. Apa itu? Akhil. Nah itu. Ini untuk digemparkan di Jawa Timur. Beliau lakon, jarang di rumah, moro-moro di bawah gunung Semeru, di sana, di sini ziarah itu makom-makom aulia. Gak tahu. Alhamdulillah banyak cerita dan tragedi-tragedi itu. Dan kebetulan di situ beliau menceritakan bahwa iki rawan dan bahaya sekali akan ada bencana. Tepatnya jam 1 saya ingat, jam 1 itu beliau bilang, telinganya nopo, wing gitu. Gue sik kedap nggih, ayo bareng-bareng meneng dilu, aku tak ndonga dhisik, iki kudu ndonga, bar iki kok cangkruan maneh, gitu kata beliau. Setelah itu doa, langsung hujan ya kan. Langsung hujan. Doa beliau, seret. Semoga-moga intinya Indonesia aman. Kan peramal-peramal itu Januari, Februari. Saya ndonga pokoknya aman kabeh. Gak ono masalah, gak ono musibah, aman makmur kabeh. Ini yang saya inginkan. Maka para habaib, para duratul rasul, para aulia sekarang lagi keluar semua keliling. Seperti itu. Terus kemudian beliau bilang, kayak diamai, pokoknya sampean kudu teko 1 abad nang Sidoarjo. Itu beliau pesan begitu. Makanya maksa kudu berangkat. Soalnya para wali-wali mastur ngumpul di situ. Beliau bilang seperti itu. Podo ngelumpuk nang kuno, engko aku nang pojok tok, setelah itu saya ke Yai Hamid, saya dipanggil Yai Hamid. Beliau bilang seperti itu, Masya Allah, betapa luar biasa. Niki nek gak wong arif-arif niku mboten semeren. Iki engko aku tak nekani diluk nang pojokan, ndak usah nang jero. Engko nang jobo kene, nang kene ikut, saya dikasih tahu. Tempatnya ini saya dikasih tahu semua. Engko beliau nih iki. Senajan nang dalan. Niki kumpulannya, kita niat ta'lim, niat hormat kepada para ulama, para kekasih Allah kumpul semua di situ. Tapi beliau sudah bilang, waktu itu sebelum kejadian itu sudah bilang, nanti ulama ini tidak akan nampak di situ. Ini kus cerita gitu loh. Enggak ono sing nang kuno, tapi podo delik dewi-dewi. Niat hormat ten hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Niat hormat ten hadratus Syekh bahwa hasbullah. Niat hormat khatul Syekh Mbah Bisri Samsuri. Para ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Ini adalah termasuk tamengnya. Dan hari itu, di hari Selasa itu pun, itu ada siri rahasia yang memang istimewa di situ. Saya sampai takut diceritain. Harinya tepat sekali untuk litafil balak.
untuk doa bersama di situ. Maka sampean harus hadir di situ, kata beliau. Dan aku diperintah untuk membawa bendera NU teko Batu. Lah ya tak kon jupuk nang kono ya. Alhamdulillah. Beliau bawa minyak hijau. Dikasih para Masya Allah lah, dikasih orang yang mulia. Dikasih, ini dioleskan ini. Ini harus benderanya dari Batu. Jadi beliau itu datang ke sana, naik sepeda, belangkonan, ya pakai celana obrak-obrak biasa saja. Dikibarkan bendera itu. Harus dari kota Batu. Ya akhirnya PC apa? Kota Batu itu yang ngibarkan. Sampai dimasukkan di gor, beliau karena tugas di situ, difotokan saya. Saya sudah di sini, alhamdulillah bendera apa? Bendera NU dari kota Batu sudah tak kibarkan di dalam. Jadi wong Batu gak ono sing mlebu iku mlebu dhisik. Lah, iki istimewa. Lu istimewa tuh di wong Batu, alhamdulillah. Terus sampai di depannya sudah difotokan. Saya sudah tak kibarkan di sini. Kejadian itu diceritakan des malam saya berangkat di situ di WA beliau. Sudah kejadian Gus. Ternyata daerah nemo sing kejadian bencana kemarin di Turki. Ternyata sama Allah dilempar ke sana. Alhamdulillah Indonesia selamat. Intinya butuh selamat. Sebab diceritakan sama beliau, doa bersama kenapa sampai bintang 9, sampai ikut gambar dunia, dan sampai diikat ini. Memang NU ini bentengi wong sak dunya. Mengikat orang iki cek selamat. Makanya sing yakin kalau NU, sing yakin karo para ulama, karo para habaib, sing nahliyin. Nggih, niki kudu yakin betul. Ojo sampai nek liyane ora percaya berkah soalnya. Nek niki yo percaya berkah, yo percaya berkat barang nih. Lho niki hebat. Tadi beliau kemarin tuh ngajak lagi dan ngabari saya lagi banyak. Tadi harus di sini. Tadi nanti ditutup dengan itu sholawat tadi ya, karena ini perintah dari beliau asihil ya. Nah itu nanti sampai gemparkan itu di Jawa Timur untuk litafil bala itu tadi. Itu memang perintah. Niki nek wong gak arif billah mboten semer. Tujuannya nggih cek selamat. Niku nggih, niku mawon mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Banyak sebenarnya banyak nggih. Jadi kita bersyukur bahwa pondok kita semua itu banyak dihadiri oleh para habaib, dihadiri para ulama, orang-orang arif billah dan kekasih-kekasih Allah banyak. Dan gak mawai mesti nek sampean ngeruh mesti gak percaya, iya kan? Niki beliau juga pesan dan saya akan memesankan kepada kalian semuanya bahwa sekarang banyak para wali mastur muncul semuanya di Indonesia dengan yang tidak serupa para ulama. Ataupun dispacai comeng-comeng, pacai gimbal, pacak sing macem-macem. Buh ngemis, buh bentuk yo nopo. Karena niku tugas beliau, karena wali mastur itu ketika diketahui dia akan pergi. Tidak mau diketahui banyak orang. Jadi pesan kulo, andai kata ada orang yang minta-minta, ada orang yang macam sing model yok nopo, ojo gampang suudon. Ojo gampang unek-unek Allah. Apa meneh unek-unek Allah nang ulama, para guru, ojo sampai. Niki karena itu demi keselamatan kita bersama, cuman husnudon sing api, dungo sing api. Nek ana wong ngono difatihai mawon. Difatihai dungo nang Allah sing api. Biwasilati orang-orang soleh, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bocoran dunia ya, bocoran dunia. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya keluarga kula kali panjenengan masyarakat kita semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia negara yang sangat kita cinta ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala bala, dari perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul negara yang sangat kita cintai ini negara Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang penuh dengan keberkahan, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Li ridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li mahabbatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Baca salat bersama-sama nggih. Ayo.
Allahumma sholli على dina سيدنا Muhammad محمد wa وأشغل ashghilil الظالمين zalimin. بالظالمين Allahumma اللهم sholli صل ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد wa وأشغل ashghilil الظالمين zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sampeyan melok kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi Nur Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Nur Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Nur Muhammad. Samin amin iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lid wa ma yakhfa 'ala Allah وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا بارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Doa niku wau adalah doa Ibrahim. Kenapa pakai dhamir ni? Kalau di dalam doa nanggene wonten Al-Qur'an ndak oleh dirubah. Tapi tetap tujuannya mutakalim ma'al ghair untuk kita dan seluruhnya. Biasanya kalau kita kan pakainya nah nggih, tapi ini kalau Al-Qur'an ataupun asli nggih nusahnya dari Al-Qur'an ndak boleh dirubah. Tetap niku. Paham nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten dikal kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.